Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Sejenak, marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan amanah KKBP dalam ayat harian pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 yang tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, misi keselamatan Tuhan Yesus terus berlangsung sampai saat ini. Meskipun tugas Tuhan Yesus di dunia telah selesai, Dia telah memberikan nyawanya untuk membayar mahal dosa-dosa kita manusia. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Dia juga ternyata tetap bekerja untuk menguatkan para murid-muridnya, mempersiapkan mereka untuk melanjutkan misi keselamatan selanjutnya. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, maka Ia pun memberikan perintah yang kita kenal dengan amanat agung. Tentunya perintah untuk pergi memberitakan Injil kepada semua makhluk bukanlah perkara yang mudah. Ketaatan dan modal firman Tuhan pun harus dimiliki oleh si pemberita Injil. Ketaatan ini berlaku untuk memberitakan firman Tuhan dalam kesiapan setiap waktu, baik atau tidak baik waktunya. Dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dikatakan, "Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Saudara-saudara, pergi memberitakan Injil memerlukan modal, yaitu pengetahuan tentang firman Tuhan yang harus dimiliki oleh pemberita Injil. Dalam memberitakan firman Tuhan, tentunya hal ini mencakup dengan mendengar, membaca, dan melakukan firman itu sendiri. Artinya, perintah itu benar-benar bisa dimaknai sebagai amanat agung ketika firman Tuhan itu dihidupi. Sama seperti salah satu ciri manusia yang hidup adalah bisa bergerak. Dan jika firman itu dihidupi di dalam diri kita, maka firman itu pun akan bergerak dengan sendirinya, yaitu pergi untuk ikut memberitakan firman Tuhan tersebut. Nah, memberitakan firman Tuhan juga bukan hanya sebatas berkhotbah, namun dengan perbuatan baik dan benar, kita pun sudah memberitakan Injil. Seorang Ephorus Emeritus HKBP, Pendeta Dr. Justin Sihombing pernah mengatakan, "Jamita midu pangaluhumi, pangalahumidu jamita." Artinya khotbah atau pemberitaan firman Tuhan adalah perbuatan yang baik dan benar. Jadi perbuatan yang nyata, sekecil apapun itu, yang bisa dirasakan oleh orang lain akan jauh berarti dibandingkan dengan 1000 kata-kata yang indah. Apalagi Tuhan Yesus memberitakan perintah, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Makhluk yang dimaksud bukan hanya manusia, tetapi semua ciptaan Tuhan. Tentunya tidak mungkin kita memberitakan firman Tuhan kepada makhluk lain dengan kata-kata, tapi dengan menjaga dan merawatnya, kita juga sudah memberitakan Injil. Sebab itu, marilah kita pergi memberitakan firman Tuhan melalui ketaatan,
menghidupi firman tersebut dengan perbuatan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan keselamatan kepada kami. Saat ini ya Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kami untuk pergi memberitakan Injil kepada semua makhluk. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah yang tidak memiliki kekuatan. Jika Tuhan tidak menyertai kami, ampunkan kami terlebih dahulu untuk taat dan mau menghidupi firman Tuhan, agar kami mampu dalam memberitakannya kepada orang lain, bahkan kepada semua makhluk. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang kami baca, yang kami renungkan, boleh menjadi buah dalam perbuatan kami yang nyata, sehingga menjadi pemberitaan Injil-Mu bagi orang yang melihatnya. Kiranya Engkau juga Tuhan yang memberkati segala pekerjaan dan aktivitas kami dalam satu hari ini, dan ampunkan kami akan setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.